semuanya, kembali lagi di channel pembelajaran matematika bersama Bu Rosma. Kali ini materi yang akan Ibu bahas yaitu tentang nilai mutlak. Apa saja yang akan dibahas pada materi nilai mutlak? Yang pertama itu definisi nilai mutlak, yang kedua sifat-sifat nilai mutlak, yang ketiga persamaan nilai mutlak, dan yang terakhir yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Pada video kali ini, Ibu hanya membahas satu topik saja, yaitu definisi nilai mutlak. Apa saja kompetensi dasar dan indikator dari materi nilai mutlak? Kompetensi dasar pengetahuannya, yaitu menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Dan untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Dari kompetensi dasar tersebut, dibentuklah beberapa indikator. Di antaranya, menemukan pengertian nilai mutlak, menemukan konsep nilai mutlak dengan masalah nyata, dan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator berikut, simaklah penjelasan pembelajaran nilai mutlak sampai akhir. Di suatu sekolah, nampak ada dua orang siswa yang tengah kebingungan dan menanyakan tentang apa itu nilai mutlak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikanlah penjelasan tentang definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan itu dapat diartikan sebagai jarak antara bilangan tersebut dengan titik nol. Sebagai ilustrasinya, kita akan mencari jarak suatu bilangan dengan titik nol. Ada dua orang anak berdiri di titik awal yang sama, yaitu di titik nol. Kemudian, anak yang menggunakan baju pink berjalan ke arah kiri menuju bilangan negatif 4. Sedangkan anak yang menggunakan baju biru berjalan ke kanan menuju bilangan positif 4. Karena nilai mutlak itu diartikan sebagai jarak, maka kita hitung jarak antara anak yang menggunakan baju pink dari titik 0 ke titik tujuan, yaitu negatif 4, dan jarak titik awal si anak baju biru menuju ke titik tujuannya, yaitu bilangan 4. Setelah kita hitung, ternyata jarak anak yang menggunakan baju pink ataupun baju biru dari titik 0 ke titik tujuan mereka masing-masing, yaitu 4 satuan. Padahal, si anak yang menggunakan baju pink berjalan menuju bilangan negatif 4, dan anak yang menggunakan baju biru berjalan menuju bilangan positif 4. Apa yang membedakan keduanya ini? Yang membedakan itu bukan jaraknya, tetapi arahnya. Jika dia berjalan dari titik 0 ke kiri, maka dia akan menuju ke bilangan negatif. Sedangkan jika dia berjalannya dari titik 0 ke kanan, maka dia akan menuju bilangan positif. Untuk jaraknya itu pasti akan selalu bernilai positif. Yang bernilai negatif atau positif itu adalah arahnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa jarak itu nilainya selalu positif, sehingga itu berdampak pada nilai mutlak suatu bilangan. Jadi dapat kita katakan bahwa nilai mutlak dari suatu bilangan itu selalu bernilai positif. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan definisi nilai mutlak secara matematis. Nilai mutlak suatu bilangan dari sembarang X bilangan real itu dinotasikan dengan mutlak X. Mutlak X itu akan sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X ini akan sama dengan negatif dari X itu jika X-nya kurang dari 0. Sebagai contoh, mutlak dari negatif 17. Negatif 17 itu adalah bilangan yang kurang dari 0. Maka untuk mencari mutlak dari negatif 17, maka kita cari negatif dari negatif 17. Negatif kali negatif itu hasilnya positif. Sehingga ini hasil akhir dari mutlak negatif 17 itu adalah positif 17. Untuk contoh berikutnya yaitu nilai mutlak dari 25 itu adalah positif 25.
Karena 25 itu lebih dari 0, maka mutlak X-nya akan sama dengan X itu sendiri. Nah, di sini X-nya adalah 25. Nah, itulah contoh dari definisi nilai mutlak. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang fungsi nilai mutlak. Bagaimana bentuk umum fungsi linier nilai mutlak? Bentuk umumnya tidak lain adalah fx sama dengan mutlak ax ditambah b, di mana mutlak ax ditambah b ini akan sama dengan ax tambah b jika ax tambah b lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak ax ditambah b akan sama dengan negatif dari ax ditambah b jika ax ditambah b-nya itu kurang dari 0. Untuk contohnya, yang pertama, definisikan mutlak 2x dikurangi 5. Mutlak 2x kurang 5 itu akan sama dengan 2x kurang 5 jika x-nya lebih dari atau sama dengan 5/2. Dan dia akan sama dengan negatif dari 2x dikurangi 5 jika x-nya kurang dari 5/2. Dari mana muncul angka 5/2 ini? Dari kita menyelesaikan bentuk ax tambah b-nya. Siapa di sini ax tambah b-nya? Yaitu 2x ditambah 5. Kita pakai salah satu syarat. Boleh syarat yang di atas atau yang di bawah. Nah, Ibu pakai syarat yang di atas. Tandanya itu lebih dari atau sama dengan 0. Sorry, ini tandanya kurang dari. Ganti dulu tandanya. Nah, karena yang kita perlukan itu hanya yang memuat variabel x, maka negatif 5 ini harus 0. Cara mengenolkan negatif 5 yaitu dengan menambahkan dengan lawannya, yaitu positif 5. Jika di kiri kita menambahkan positif 5, di kanan juga kita tambahkan positif 5. Sehingga di ruas kiri yang tersisa hanyalah 2x. Lebih dari sama dengan atau sama dengan 0 tambah 5 hasilnya adalah positif 5. Untuk menemukan x saja, maka kita bagi kedua ruas dengan koefisien x. Nah, di sini koefisien x-nya itu adalah 2. Kita sederhanakan, ketemulah x-nya lebih dari atau sama dengan 5/2. Nah, untuk syarat yang di belakang, angkanya ini selalu sama. Nah, yang membedakan nanti itu adalah tandanya. Yang satu lebih dari atau sama dengan, yang satunya lagi itu kurang dari. Nah, untuk contoh berikutnya, yaitu definisikan mutlak 4 dikurangi 2x. Definisinya yaitu terlihat, bisa kalian lihat sendiri. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana caranya untuk mendapatkan syaratnya. Kenapa syarat di awal itu tandanya bisa terbalik, yang dimana di konsep syaratnya itu lebih dari atau sama dengan 0, sedangkan di sini tanda syarat di pertama itu kurang dari atau sama dengan 2. Nah, sama halnya dengan menyelesaikan syarat yang pertama. Kita tulis dulu fungsinya, yaitu 4 dikurangi 2x. Itu lebih dari atau sama dengan 0. Yang harus kita nolkan di sini itu adalah positif 4. Lawan positif 4 apa? Negatif 4. Maka negatif 4 tambah 4 hasilnya 0 dikurangi 2x hasilnya min 2x. Sedangkan negatif 4 ditambahkan dengan 0 itu hasilnya tetap negatif 4. Nah, untuk menentukan nilai x maka kita bagi kedua ruas dengan bilangan negatif, yaitu negatif 2. Pada hukum pertidaksamaan, jika kita membagi kedua ruas dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu harus dibalik. Yang tadi awalnya lebih dari atau sama dengan, sekarang menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, ini kita sederhanakan. Maka hasilnya itu adalah di ruas kiri x kurang dari atau sama dengan negatif dibagi negatif, hasilnya positif. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Dari situlah muncul syarat x kurang dari atau sama dengan 2. Nah, itu untuk contoh fungsi nilai mutlak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang grafik fungsi nilai mutlak. Nah, ada 2 contoh yang Ibu akan tampilkan. Contoh yang pertama, fungsinya itu adalah y sama dengan mutlak x. Dan fungsi yang kedua itu adalah fx atau y itu sama dengan mutlak x dikurangi 2. Nah, untuk dapat menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak, langkah pertama kalian itu adalah ambil sembarang nilai x.
Setelah kalian menentukan sembarang nilai X, maka kalian akan bisa menentukan nilai Y-nya. Sebagai contoh, misalkan di gambar yang pertama, di gambar dia mengambil X-nya itu mulai dari negatif 3 hingga positif 3. Nah, ketika sudah menentukan nilai X, maka kita dapat menentukan nilai Y-nya dengan cara mengganti X-nya ini dengan X yang kita pilih. Ibu contohkan satu saja. Ketika kita mengambil X-nya negatif 3, maka Y sama dengan mutlak dari negatif 3, di mana sesuai dengan definisi, mutlak dari negatif 3 itu sama dengan positif 3. Begitu juga seterusnya. Mutlak dari negatif 2, hasilnya 2, hingga mutlak dari 3, hasilnya adalah 3. Kemudian langkah kedua, hubungkan pasangan X, Y ini pada bidang kartesius. Setelah kalian hubungkan semua pasangan titik X, Y ini, maka kalian akan mendapatkan grafik seperti pada gambar ini. Kemudian begitu juga cara untuk menggambar grafik yang kedua. Ganti setiap X yang kalian ambil ke fungsi fx-nya. Fungsi fx ini adalah hasil y-nya. Misalkan kalian mengambil x-nya adalah negatif 2, maka mutlak dari negatif 2 dikurangi 2 itu adalah mutlak negatif 4. Di mana hasil mutlak dari negatif 4 itu adalah positif 4. Maka ketika x-nya adalah negatif 2, maka nilai y-nya itu adalah positif 4. Jika ini kalian gambarkan semua pasangan titik X, Y-nya, kalian dapatkanlah gambar seperti grafik nomor 2. Nah, dari grafik 1 dan grafik kedua, ini dapat kita amati bahwa kedua grafik ini bentuknya itu menyerupai huruf V. Dan grafiknya itu berada di atas sumbu X keduanya, ya kan? Tidak ada grafik yang berada di bawah sumbu X. Nah, itulah merupakan ciri-ciri dari grafik nilai mutlak. Yang pertama, bentuknya menyerupai huruf V, dan yang kedua, ciri-cirinya grafiknya selalu berada di atas sumbu X. Nah, demikianlah penyampaian materi Ibu mengenai definisi dari nilai mutlak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di mana kita akan membahas tentang sifat-sifat nilai mutlak. Jadi, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye!